sejahtera, penuh rahmat Tuhan bagi kita semuanya. Saudaraku, bersyukur, bersukacita adalah ciri-ciri orang yang taat kepada Tuhan. Oleh karena itu, jangan beri kesempatan kepada si iblis untuk merubahnya. Senang sekali di pagi hari yang indah ini, bersama saya Evangelis Agnes Siagian, kita akan mengawali dengan sapaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kasih-Mu yang Kau taruhkan dalam hidup kami, sehingga kami penuh dengan sukacita setiap hari. Kerinduan kami untuk dekat kepadamu, mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti dan memelihara kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Amin. Firman Tuhan sebagai nats renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Matius pasal 5 ayat 7. Begini firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku jemaat yang dikasihi Kristus, ucapan bahagia yang tertulis di Matius 5 diucapkan Yesus di bukit. Salah satunya adalah yang menjadi nats renungan kita pada hari ini, yakni dikatakan berbahagialah orang yang murah hatinya. Murah hati sama dengan belas kasihan, orang yang suka memberi, orang yang suka menolong dan menolong tanpa pamrih. Murah hati juga adalah orang yang berempati, yakni turut merasakan penderitaan orang lain dan bertindak. Mengapa kita harus murah hati? Sebab orang yang murah hati menyadari bahwa dia sendiri telah menerima kemurahan hati dari Tuhan Yesus. Lukas 6 ayat 36 mengatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu yang di surga adalah murah hati. Inilah ciri-ciri atau karakter orang percaya. Dan sikap murah hati atau belas kasihan harus ditanamkan dan ditunjukkan oleh orang Kristen. Mengapa? Karena kita sudah lebih dahulu menerima kemurahan dan belas kasihan Tuhan Yesus. Roma 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita yang harusnya binasa oleh karena pelanggaran kita, tetapi karena kemurahan hati Bapa, sehingga Dia mengutus anaknya ke dunia. Mari coba kita bayangkan, Yesus yang dianiaya, disiksa, bahkan harus mati di kayu salib hanya karena untuk menanggung dosa-dosa kita dan pelanggaran-pelanggaran kita. Ini adalah bentuk kemurahan hati Bapa. Tuhan Yesus adalah teladan bagi orang yang murah hati. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bermurah hati. Saudaraku, orang yang bermurah hati pasti hidupnya berbahagia. Sebab kenapa? Karena ia akan menerima kemurahan hati Tuhan, yaitu hidupnya senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bermurah hati tidak perlu pamrih, kita tunjukkan saja tanpa embel-embel. Kita harus imani bahwa waktunya Tuhan adalah yang terbaik, menunjukkan kemurahan hati-Nya kepada kita, baik di saat kita sedang ada masalah, sedang ada sakit penyakit, atau bahkan di saat kita berduka cita. Pasti Tuhan akan menunjukkan kemurahan-Nya kepada kita, dan itulah kebahagiaan kita yang sesungguhnya. Murah hati itu adalah hasil pekerjaan dari Roh Kudus. Saudaraku, Alkitab banyak memberikan contoh orang-orang yang bermurah hati. Salah satunya adalah orang Samaria yang baik hati, yang menolong orang
yang terluka di pinggir jalan. Dia merelakan waktunya, merelakan uangnya untuk menolong orang yang sama sekali dia tidak mengenal. Di sini kita melihat bahwa dia menolong tanpa pamrih. Saudaraku, murah hati itu identik dengan kasih, dan kasih itu berasal dari Tuhan Yesus, sebab Yesus adalah kasih. Namun faktanya banyak orang Kristen yang tidak punya sifat murah hati. Mereka lebih suka menerima daripada memberi. Alkitab mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Seringkali kita berpikir bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang menerima, karena ia mendapatkan sesuatu dari orang lain. Oleh karena itu, saatnya kita sekarang untuk merubah konsep ini. Kebahagiaan itu adalah dalam diri orang yang suka memberi. Memberi itu tidak selalu identik dengan uang, tetapi memberi dengan tenaga, pikiran, itu juga adalah berkat kemurahan hati. Orang yang murah hati akan beroleh kemurahan. Itu tertulis di ayat yang terakhir. Artinya orang yang murah hati otomatis mendapatkan berkat kemurahan dari Allah. Mendapatkan berkat kemurahan yang memenuhi kebutuhan pada saat yang diperlukan. Sedangkan mereka yang tidak bermurah hati atau yang tidak berbelas kasihan akan memperoleh penghakiman yang tidak mengenal rasa belas kasihan, akan mendapatkan api neraka selama-lamanya. Mari kita renungkan. Jikalau kita pasti percaya sudah menerima dan menikmati kemurahan Allah, sudahkah kita membagikan berkat kemurahan Tuhan itu kepada orang lain? Inilah saatnya kita membagi-bagikan kemurahan itu agar mereka dapat merasakan dan memuji, memuliakan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Berkat kemurahan-Mu ya Bapa, kami sudah menerima kehidupan yang kekal. Kami mau membagikan berkat kemurahan itu kepada setiap orang, agar kiranya nama Tuhan Yesus semakin tersiar ke seluruh dunia. Berkati dan kuatkanlah kami. Taruhkanlah roh keberanian bagi kami untuk membagi-bagikannya. Terima kasih Tuhan. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.